Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, bertemu lagi dengan Bu Pupu di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Baik teman-teman, sebelumnya Bu Pupu sudah menyampaikan materi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Yang ketiga, perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Nah, kali ini Bu Pupu akan menyampaikan materi tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan atau disebut dengan adaptasi. Nah, di sini dijelaskan bahwa adaptasi yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya. Nah, di sini dijelaskan adaptasi terbagi tiga. Yang pertama adaptasi morfologi, yang kedua adaptasi secara fisiologi, yang ketiga adaptasi secara tingkah laku. Nah, di sini dijelaskan adaptasi morfologi yaitu penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh untuk kelangsungan hidupnya. Nah, baik teman-teman, ini adalah contoh cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau disebut dengan adaptasi morfologi. Nah, di sini ada bentuk paruh burung, yaitu paruh elang, kemudian paruh ayam, paruh bebek. Kemudian teman-teman bisa simak atau bisa baca juga materinya di sini. Nah, selanjutnya di sini juga dijelaskan adaptasi secara morfologi. Ada paruh pelikan atau paruh burung pelikan, kemudian ada paruh burung kolibri. Nah, teman-teman bisa simak atau bisa baca materinya. Nah, di sini dijelaskan ada bentuk kaki burung, ada berbagai macam bentuk kaki burung. Nah, kemudian ada tipe mulut serangga. Nah, itu adalah adaptasi morfologi pada hewan. Nah, selanjutnya itu adaptasi morfologi pada tumbuhan. Baik teman-teman, adaptasi morfologi pada tumbuhan ini terbagi ke dalam tiga macam. Yang pertama tumbuhan hidrofit, contohnya seperti tumbuhan teratai. Yang kedua tanaman xeropit. Nah, di sini dijelaskan tanaman xeropit ini contohnya seperti tumbuhan kaktus yang hidup di habitat daerah sedikit air. Nah, yang ketiga yaitu tanaman hygrofit yang biasa hidup di lingkungan ekosistem lembab, contohnya seperti tanaman paku, tanaman lumut, dan keladi. Nah, selanjutnya adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi yaitu penyesuaian makhluk hidup melalui fungsi kerja organ-organ tubuh untuk bisa bertahan hidup. Nah, di sini dibagi menjadi beberapa macam. Ada sistem pencernaan khusus pada hewan ruminansia. Teman-teman bisa diperhatikan, ini adalah hewan ruminansia, di mana hewan ruminansia ini pemakan rumput, memiliki 4 ruang lambung yang menjadi rute pencernaan dan enzim khusus untuk mencerna rumput-rumputan. Nah, kemudian adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku yaitu penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan tempat hidupnya. Nah, adaptasi tingkah laku ini terbagi ke dalam 7 bagian. Yang pertama, mimikri. Di sini bisa dilihat ada hewan bunglon. Mimikri adalah perubahan warna kulit hewan sesuai lingkungan tempat ia tinggal. Nah, di sini gambar bunglon ini apabila tinggal di daun yang hijau, maka tubuhnya akan berwarna hijau. Begitupun ketika dia tinggal di dahan yang coklat, maka dia akan berwarna coklat. Nah, perubahan warnanya terlihat ya. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua autotomi. Di sini bisa dilihat ada gambar cicak. Di sini bisa dilihat gambar cicak atau autotomi, yaitu pemutusan bagian tubuh pada hewan untuk menjaga dirinya dari serangan musuh. Nah, kemudian cicak ini ekornya yang lepas akan bergerak sehingga perhatian pemangsa beralih ke ekor tersebut dan cicak dapat menyelamatkan diri dari pemangsa. Nah, itu adalah adaptasi tingkah laku secara autotomi. Selanjutnya adaptasi tingkah laku secara hibernasi. Di sini dijelaskan pada musim dingin banyak hewan berdarah panas membutuhkan energi tambahan untuk menjaga suhu tubuhnya. Tetapi makanan sangat langka. Mereka melakukan hibernasi atau tidur panjang pada musim dingin. Contohnya di sini hewan tikus,
landak, dan beruang. Kelima yaitu adaptasi tingkah laku secara estipasi. Nah, di sini dijelaskan estipasi yaitu mereka melakukan tidur panjang di musim kemarau, contohnya seperti hewan kadal, katak, dan keong. Yang keenam yaitu paus muncul ke permukaan air. Di sini dijelaskan paus merupakan hewan mamalia yang hidup di air. Mereka bernapas dengan paru-paru untuk menghirup udara yang mengandung oksigen. Hewan tersebut muncul ke permukaan air secara periodik. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar paus muncul ke permukaan air. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu senjata cairan tinta. Contohnya hewan cumi-cumi dan gurita. Di sini dijelaskan hewan cumi-cumi dan gurita akan menyemprotkan tintanya dan berenang menjauh jika dalam keadaan bahaya. Hal ini dilakukan untuk mengecoh lawan sehingga lawan tidak bisa mengetahui keberadaannya karena lingkungan sekitarnya menjadi gelap. Nah, itu adalah beberapa contoh adaptasi secara tingkah laku. Dan masih banyak lagi contoh adaptasi secara tingkah laku. Baik, hanya itu saja materi yang Bu Gugu sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.